Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas 15 dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan Hubungan Pelanggan. Dan ini adalah termasuk tugas besar. Nah, izin perkenalkan diri. Nama saya Teguh Dwi Putra Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 11191101021. Dan saya berada di prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik di Universitas Widyatama. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan yang kami buat di tugas 15 ini, yaitu perusahaan yang membuat produk gamis grosir. Di sini kami membuat produk gamis itu berdiri sejak 2021. Barangnya yang paling lebih penting, barang yang kami jual daripada pasar lain yaitu lebih bagus dan lebih berkualitas. Kemudian mungkin saya izin untuk memberitahu sedikit historinya gitulah, sejarah gamis. Baju gamis bagaimana yang telah disinggung di atas merupakan baju gamis tradisional berupa jubah hitam polos biasanya dikenakan oleh perempuan muslim untuk menutup pakaian biasa mereka. Hal ini dapat digambarkan sebagai lengan panjang jubah seperti pakaian, dan itu adalah bentuk tradisional pakaian banyak yang dipakai di negara Arab. Lalu ada juga gamis modern, yaitu sesuatu yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah, kaki, tangan, dan lebih berwarna. Sedangkan dalam pengertian lebih luas bisa juga dimaknai sebagai baju muslim dengan tren kekinian. Baju gamis disebut juga dengan abaya. Biasa digunakan ini dapat didefinisikan untuk kostum jubah seperti lengan panjang dan merupakan bentuk tradisional gaun di lokasi Arab. Mungkin saya akan memberitahu bahan dan baju dari gamis tersebut. Berikut beberapa bahan yang paling populer dan banyak dijual di pasaran. Yang pertama, bahan gamis kain sutra. Yang kedua, bahan gamis kain sutra Cina. Yang ketiga, bahan gamis kain Saudi. Yang keempat, bahan gamis dan woolpits atau woolfish. Yang kelima, bahan gamis kain satin. Yang keenam, bahan gamis kain katun. Yang ketujuh, bahan gamis kain jersey. Yang kedelapan, bahan gamis kain sifon. Dan kesembilan, bahan gamis kain serena. Dan 10, bahan gamis kain jet black. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahu permasalahan yang berada di perusahaan kami. Yang pertama, yaitu procurement. Nah, procurement itu merupakan proses secara keseluruhan dari kegiatan pengadaan atau pembelian barang atau jasa dalam jumlah tertentu. Atau bisa dibilang procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Barang dan jasa yang dimiliki berbagai macam jenis, mulai dari mesin-mesin, peralatan, konstruksi, jasa cleaning service, dan sebagainya. Lalu yang kedua, yaitu ada logistik. Logistik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengayaan terhadap suatu proses perpindahan baik barang atau jasa, energi ataupun sumber daya yang lain dari tempat awal menuju tempat tujuan. Logistik juga merupakan seni mengirim barang secara modern, yang mana terdapat tahapan serta fungsi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum atau di definisi, logistik itu adalah
ilmu yang mencakup beberapa hal seperti penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, dan juga penghapusan pada alat dan barang tertentu. Selain itu juga, terdapat juga penghapusan barang atau jasa yang sudah tidak layak digunakan. Secara umum, logistik itu memiliki tujuan untuk membuat pengiriman barang menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada mismanagement. Dan mismanagement itu sendiri adalah suatu kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dalam manajemen yang diterapkan suatu perusahaan namun tidak dapat mencapai tujuan yang ditempatkan. Kegagalan tersebut dapat berupa seperti kegagalan waktu mau kegiatan proses. Nah, beberapa penyebab yang dapat menimbulkan mismanagement adalah: yang pertama, belum adanya pola struktur organisasi yang seragam. Yang kedua, belum adanya kesatuan bahasa dan manajemen. Yang ketiga, belum adanya manajemen mindset di lingkungan pejabat pemimpin. Yang keempat, belum adanya keseragaman tentang cara dan tata kerja antar divisi atau bagian lain. Yang kelima, tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan. Yang keenam, kurang tepatnya koordinasi. Yang ketujuh, tidak sesuai rencana dengan kesanggupan atau kemampuan kelaksanaan tersebut. Yang kedelapan, terdapatnya perbedaan visi dan misi antara karyawan lain. Yang kesembilan, terjadinya senioritas yang berlebihan atas suatu tugas manajemen. Dan yang terakhir, timbulnya birokratisme yang overlapping dalam organisasi tersebut. Kemudian permasalahan yang terakhir ada di perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia tersebut ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan. Nah, mungkin perencanaan SDM bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal. Dan saya akan memberitahunya. Yang pertama, membantu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang terakhir, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya terpilih di organisasi ini, saya terpilih sebagai supplier. Dan kami beranggotakan 3. Yang pertama ada Ramdi, yang kedua ada Dimas, yang terakhir saya, yaitu sebagai supplier tadi. Nah, arti apa sih itu supplier? Supplier itu adalah pemasok ataupun yang suka mengirim barang. Nah, secara umum, supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke perorangan atau ke perusahaan, agar dijadikan produk barang atau jasa yang matang. Namun, saat ini banyak orang yang menyamakan supplier dengan distributor. Padahal sudah jelas keduanya adalah entitas yang berbeda. Distributor hanya fokus menjual ataupun menyalurkan produknya kepada pihak pengecer agar bisa disalurkan ke konsumen akhir. Sedangkan supplier menjual bahan baku kepada perusahaan yang memerlukan bahan mentah agar bisa diolah menjadi barang matang yang siap untuk dijual. Pada dasarnya, supplier itu mempunyai tugas dan penerapan yang sangat penting di dalam rantai supply.
suplai produk yang disalurkan ke konsumen. Pertama, supplier harus memastikan bahan mentahnya tersedia untuk pihak yang memerlukan itu. Yang kedua, supplier harus memastikan seluruh bahannya apakah mentahnya bisa diterima oleh pihak pembeli dengan keadaan baik atau tidak. Mungkin di sini saya akan memberitahu jenis-jenis supplier. Berdasarkan produk yang dihasilkan, pada umumnya supplier terbagi menjadi supplier produk barang dan supplier produk jasa. Yang pertama, supplier produk jasa. Arti supplier produk jasa adalah supplier yang mampu memasok bahan mentah untuk diolah menjadi produk jasa. Jadi pihak supplier hanya akan menyuplai bahan mentah agar bisa dijadikan oleh pihak lain menjadi produk jasa agar bisa disalurkan ke konsumen. Yang kedua, supplier produk barang. Arti produk barang tersebut sendiri adalah jenis supplier yang menyuplai produk bahan mentah untuk diolah dalam bentuk produk jadi. Jadi pihak supplier itu hanya akan memasok bahan baku saja agar bisa diolah oleh pihak yang membutuhkan. Nah, dan ini adalah cara kerja supplier. Cara kerja supplier yaitu di zaman yang serba canggih seperti ini, ada banyak kegiatan yang dijalankan oleh pihak supplier untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Secara singkat, ada 5 hal utama yang harus dilakukan oleh supplier. Yang pertama, supplier harus memenuhi pengadaan bahan mentah. Yang kedua, memberikan informasi terkait bahan baku. Ketiga, melakukan proses pemasaran yang ampuh. Keempat, bekerja sama dengan para pembisnis. Yang kelima, menjaga kualitas dan bahan bakunya. Yang itu disimpan dengan baik, apakah layak dipakai atau tidak. Yang selanjutnya, permasalahan pada supplier. Sebagai supplier atau bekerja sama dengan supplier dari pihak lain, selain konsistensi dalam memasok barang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan tersebut. Yang pertama, kuota yang tidak sesuai. Apa sih yang dimaksud kuota yang tidak sesuai itu? Adalah permasalahan klasik yang sering pada supplier ketika jumlah yang diminta atau dipesan untuk tidak sesuai yang didapatkan. Biasanya terjadi karena adanya masalah pada proses produksi. Namun terkadang ada juga yang bisa disebabkan oleh pasokan barang ke supplier itu sendiri yang terkendala. Contohnya, perusahaan A merupakan supplier cabai untuk perusahaan B yang bergerak di bidang industri pembuatan bumbu dan saus. Suatu ketika saat terjadi kendala yang menyebabkan perusahaan A gagal memasok cabai sesuai dijanjikan, maka dalam hal ini bisa menyebabkan perusahaan A itu tersebut harus membayarkan sejumlah ganti rugi yang tidak sesuai. Yang kedua, waktu kedatangan yang tidak tepat. Apa sih yang dimaksud waktu kedatangan yang tidak tepat itu? Setiap kegiatan produksi berorientasi dengan waktu, dikarenakan sering kos produksi bisa bertambah besar seiring dengan waktu. Oleh sebab itu, ketepatan waktu sangat dibutuhkan, termasuk dalam hal waktu keadaan bahan baku. Dalam hal ini, supplier memegang peran penting. Oleh sebab itu, diperhitungkan setiap kegiatan atau aktivitas usaha kalian agar suplai tersebut bisa dikirimkan tepat waktu. Apabila memang terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pengiriman, segera beritahukan kepada mereka agar kerugian tidak bertambah besar. Yang terakhir ada kualitas barang yang berubah. Nah, di situ juga kualitas itu hal yang terpenting. Hal ini juga yang dapat dituntut oleh selama pelaku usaha, sehingga menjamin kualitas suplai barang hingga ke tangan penerima sangat adalah kewajiban setiap supplier.
Barang rusak atau berubah kualitas sangat mungkin terjadi pada pengiriman dilakukan. Sehingga diperlukan kontrol yang ketat dari supplier selama proses pengiriman tersebut agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Nah, di sini kemudian ada teori rantai pasok yang kita digunakan dalam organisasi ini. Yang pertama ada alignment. Alignment itu tersendiri adalah cara perusahaan menyelaraskan kepentingan semua perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan tersebut mereka dengan produk mereka sendiri. Yang kedua ada sustainability. Apabila kita memiliki sebuah bisnis, pastilah kita menginginkan agar bisnis kita bisa sustainable atau berkelanjutan. Namun sebagian besar kadang suka ada yang mendominasi yang berpikir dengan jangka pendek. Kata berkelanjutan memiliki kata yang bisa dianggap juga kata hijau yang melekat padanya. Kata berkelanjutan sendiri menggambarkan atau memberikan arti sebuah proses atau tindakan kelanjutan jangka panjang, menyebabkan atau membiarkan sesuatu berkelanjutan dengan jangka waktu tertentu. Dan sebuah proses atau tindakan yang membuat sesuatu tetap berjalan atau membuat semua tetap berjalan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan dalam konteks bisnis berkelanjutan melibatkan proses dan tindakan yang menjaga perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada teori rantai pasok fokus. Yang fokus di sini dimaksud adalah fokus strategi atau strategi fokus. Merupakan mengacu pada strategi di mana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit. Strategi tersebut adalah cara perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan memilih salah satu strategi, perusahaan dapat memberikan nilai superior kepada pelanggan dan menghasilkan pengembalian di atas rata-rata. Nah, ini mungkin jenis-jenis strategi fokus untuk memenuhi permintaan perusahaan dalam memiliki dua alternatif fokus. Yang pertama, fokus pada biaya. Fokus biaya bertujuan untuk memberikan keunggulan melalui biaya rendah di ceruk pasar yang ditargetkan. Perusahaan mengadopsi strategi ini karena konsumen lebih sadar biaya sementara juga menginginkan produk yang relatif unik. Namun karena target pasar lebih sempit, tantangan bagi perusahaan adalah untuk beroperasi di pasar secara menguntungkan. Mungkin ada lagi fokus pada diferensiasi. Fokus diferensiasi berupaya untuk membedakan produk dan memberikan nilai untuk kepada pelanggan di pasar. Contohnya adalah barang branded di industri pakaian. Biasanya di pasar ini perusahaan dapat menawarkan harga premium karena pelanggan relatif kurang sadar harga. Selanjutnya, di sini kita memiliki Archimedes 3 layer yang saya sendiri sebagai supplier. Yang layer pertama yaitu awalnya kita memproduksi bahan baku, yang ada di dalamnya itu adalah pengecekan bahan baku, lalu pengecekan baku lalu diproduksi oleh diri sendiri atau bisa diproduksi oleh pihak lain. Kemudian ada pemasaran dan penawaran. Yang ada di dalamnya itu ada foto produk, bahan baku, selanjutnya membuat portofolio, dipasarkan di berbagai media dan langsung dipasarkan dengan pemasangan template. Selanjutnya ada di pengadaan barang, yang di dalamnya ada menyiapkan bahan baku, lalu ke pengecekan jumlah bahan baku, lalu ada pengecekan
barang yang biasa disebut quality control. Selanjutnya di situ ada pembayaran bahan baku ke produsen. Yang di dalamnya adalah packaging, pengecekan barang, dan pengiriman barang. Dan layer 2 ada di aplikasi sosial media. Yang tadi digunakan di layer 1 yaitu pemasaran dan penawaran. Dan lalu ada aplikasi pembayaran yang tadi dipakai di metode pembayaran. Yang ketiga ada aplikasi jasa pengiriman yang tadi dipakai di pengiriman bahan baku ke produsen. Dan layer 3 ini memiliki aplikasi servis, yaitu layanan pembayaran produk, lalu layanan keuangan, lalu ada layanan jasa kirim. Selanjutnya ada back office dan front office. Nah, secara garis besar front office adalah orang atau sekelompok orang yang berurusan langsung dengan customer terkait dengan jasa yang ditawarkan. Customer atau calon customer dapat mencari informasi atau melakukan transaksi jual beli dilayani oleh staf front office. Sedangkan back office adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas mengurusi laporan-laporan penjualan, keuangan umum, masalah administrasi, dan intinya tidak secara langsung dengan customer. Dan yang termasuk back office adalah mungkin itu yang berikutnya di relasi antar tabel. Ya, relasi antar tabel yang terdapat di supplier. Pertama, produksi bahan baku ke pemasaran dan penawaran, lalu ke pengadaan barang, lalu ke pengiriman bahan baku ke produsen. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembayaran. Nah, di sini yang termasuk back office yaitu produksi bahan baku dan pengadaan barang. Dan yang masuk front office yaitu pemasaran dan penawaran, pengiriman bahan baku produsen. Selanjutnya mungkin ada usulan sistem baru. Usulan yang inginkan di organisasi kami yaitu adalah membuat website. Nah, di sini ada keunggulan website tersebut sendiri itu adalah jangkauan pasar yang sangat luas. Jangkauan adalah keunggulan utama yang diberikan oleh website. Karena website berdiri dalam infrastruktur internet yang di-broadcast ke setiap daerah yang memiliki akses internet. Lalu bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan juga ada akses informasi yang sangat mudah. Dan di website tersebut kita bisa mengupdate informasi yang sangat trending, yang baru kita keluarkan. Ya, selanjutnya ada teknologi yang digunakan oleh organisasi kami, yaitu terdapat intranet, extranet, dan internet. Yang tersebut sendiri adalah intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web menggunakan protokol TCP atau IP. Sedangkan extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Nah, sedangkan internet yaitu adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di dunia luar. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila Anda terganggu oleh audio-audio yang di luar video. Terima kasih semuanya atas yang menonton dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.